Perkenalkan, nama saya Patricia Putri, NIM 2010417164, kelas A2 Manajemen. Mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Di sini saya akan mempresentasikan secara ringkas mengenai sejarah dan masa depan, penilaian kualitas layanan, menghubungkan kebutuhan dan harapan pelanggan untuk proses bisnis. Ada pasang surut dalam urusan yang terbawa arus, membawa keberuntungan. Pada awal 1980-an, kekhawatiran tentang kepuasan pelanggan dan kualitas produk menjadi gelombang pasang yang muncul dalam urusan industri dan akademisi. Pada awal 1980-an, 3 akademisi menaiki perahu kualitas layanan mereka dan mengarungi arus. Dan betapa hebatnya perjalanan mereka. Pekerjaan mereka tidak hanya menelurkan banyak artikel, buku, presentasi konferensi, dan keterlibatan konsultasi, tetapi juga secara signifikan mempengaruhi beberapa banyak organisasi yang melakukan pengukuran kualitas layanan. Selanjutnya ada sejarah ServQual. Kelahiran ServQual 1983 sampai 1985. Para suraman memulai sesi dengan meninjau sejarah ServQual dari awal 1980-an hingga 1998. Kolaborasinya dengan Berry dan Zesham dimulai pada 1983. Menerbitkan makalah konseptual pada 1985 yang mengidentifikasi 5 kesenjangan kualitas layanan. Kerangka kerja ini diakui saat ini sebagai kontribusi bagi literatur pemasaran dan meletakkan dasar bagi apa yang akan dilakukan ketiga sarjana ini selama 13 tahun ke depan. Mengutip dari artikel tersebut, definisi masing-masing kesenjangan adalah sebagai berikut. Kesenjangan pertama yaitu selisih antara ekspektasi konsumen dan persepsi manajemen terhadap ekspektasi konsumen. Yang kedua, perbedaan antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi kualitas layanan. Kesenjangan ketiga, perbedaan antara spesifikasi, kualitas layanan dan layanan yang sebenarnya diberikan. Kesenjangan keempat, perbedaan antara penyampaian layanan dan apa yang dikomunikasikan tentang pelayanan kepada konsumen. Kesenjangan kelima, perbedaan antara harapan dan persepsi konsumen. Baterai item, di mana penyediaan layanan terpilih dievaluasi, mencerminkan dimensi persepsi kualitas layanan tersebut sebagai berikut. Tangleps atau fasilitas fisik, peralatan dan penampilan personel. Keandalan atau kemampuan untuk melakukan layanan yang dijanjikan dengan andal dan akurat. Responsiveness atau kesediaan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan yang cepat. Jaminan atau pengetahuan dan kesopanan karyawan dan kemampuan mereka untuk menginspirasi kepercayaan dan keyakinan. Empati atau peduli perhatian individual yang diberikan perusahaan kepada pelanggannya. Model kesenjangan yang diperpanjang tahun 1988 sampai 1990. Membangun di atas pekerjaan awal mereka, penulis menawarkan model kualitas layanan yang diperluas, yang ditunjukkan pada tampilan keempat. Pada model yang diperluas ini, mereka mengidentifikasi beberapa faktor internal organisasi yang mempengaruhi tingkat kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Faktor internal ini terkait dengan kesenjangan 1 hingga 4 dalam model konseptual aslinya. Kesenjangan pertama yaitu perbedaan antara harapan konsumen dan manajemen persepsi harapan konsumen. Kesenjangan kedua, persepsi manajemen spesifikasi kualitas layanan kesenjangan. Kesenjangan ketiga, spesifikasi kualitas layanan, kesenjangan pengiriman layanan. Kesenjangan keempat, perbedaan antara pengiriman layanan dan komunikasi eksternal. Dalam kontribusinya, pada sesi tersebut,
Roland Russ menguraikan 9 pengamatan pribadi utama dan bidang penelitian masa depan berdasarkan 1. Karya akademis para Suraman dan Tis, dan 2. Pengalaman Russ sendiri di dunia nyata sebagai konsultan riset pemasaran. 1. Jangan memusingkan hal-hal kecil. 2. Pengembalian kualitas. Ketiga, kesenangan pelanggan. Keempat, jembatan menuju kemampuan bertindak. Kelima, CSM sebagai manajemen. Keenam, perubahan kualitas baru. Ketujuh, dari mana pangsa pasar berasal. Kedelapan, multikolonialitas. Kesembilan, bagaimana harapan diperbaharui. Observasi pribadi. Sesi khusus tentang penilaian kualitas layanan ini mencerminkan evolusi alami di bidang riset pemasaran dan pemasaran. Evolusi ini adalah pertumbuhan peran teori dalam disiplin kita dan pentingnya definisi dalam teori kita. Seiring dengan evolusi ini adalah tuntutan praktis bidang kita, seperti yang diinginkan oleh Roland Russ. Akademisi harus menerjemahkan penyelidikan teoritis dan empiris mereka ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh para praktisi. Temuan mereka pada akhirnya harus membantu manajemen membuat keputusan yang lebih efektif. Dan manajemen harus diberi alat untuk mengetahui bahwa mereka telah membuat keputusan yang benar. Dan kita membutuhkan orang-orang seperti Russ untuk mengingatkan kita bahwa ada masalah penting lain selain masalah pengukuran yang menuntut perhatian akademisi dan praktisi. Akademisi dan praktisi perlu bekerja sama untuk menunjukkan kepada manajemen bagaimana membangun sistem pengukuran kualitas layanan yang meningkatkan efisiensi organisasi. Dan mereka perlu bekerja sama untuk memungkinkan manajemen menerapkan perubahan kualitas layanan dan organisasi dengan lebih efektif. Baiklah, sekian presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.